Suci tangkap sama polisi. Melihat kejadian yang dialami Suci, Kinan masih bertanya-tanya siapakah Suci ini sebenarnya. Tak mungkin orang mengejar dia tanpa ada sesuatu yang cukup serius dengan mereka. Sepertinya Suci bukanlah orang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi masih bersama saya yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini, ada baiknya terlebih dahulu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini agar lebih berkembang dan selalu dapat memberikan info-info tentang sinetron kesayangan kita semua. Oke, kita langsung saja ke cerita. Sila yang kala itu pulang dari menyelesaikan urusannya dengan Tarjo dengan secara diam-diam masuk ke rumah. Namun Rafa memergoki kepulangan Sila dan menanyakan dia dari mana, apakah dia selingkuh. Sila pun tertawa dan dia berkata bahwa terima kasih telah cemburu. Itu menunjukkan pertanda Rafa benar-benar cinta pada dia. Kemarahan kecil dan kecemburuan Rafa pun berlanjut hingga malam dan membuat Sila tak bisa menjawab saat Rafa menanyakan dia tadi bertemu siapa. Di situ Rafa pun semakin bertanya-tanya. Akhirnya Rafa melampiaskan kekesalannya dengan meninggalkan Sila untuk tidur di sofa. Namun Sila juga mencoba memujuk Kinan hingga akhirnya Kinan pun mau tidur sekamar dengan dia. Di situ juga Sila meminta maaf dan menjelaskan kepergiannya beberapa saat yang lalu itu karena ada keperluan. Disitulah Sila menutupi kebusukannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain dan membuat Rafa cukup percaya saat itu. Keesokan harinya setelah Rafa pergi ke kantor, Tarjo yang babak belur itu pun menelpon dan lagi-lagi dia memeras Sila. Tarjo mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak cukup bukti dan semua itu akan dibongkarnya jika Sila tidak menuruti permintaannya. Akhirnya Sila pun menuruti dan telah mentransfer dan Tarjo pun berjanji akan memberikan sisa bukti-bukti tersebut kepada Sila dan bukti itu akan diletakkan di suatu tempat. Tapi sesampainya Sila di sana, ternyata Tarjo masih juga tidak memberikan sisa bukti-bukti tersebut. Akhirnya Sila pun marah dan mengejar Tarjo. Namun akhirnya Tarjo pun bisa terhenti setelah Sila melemparnya dengan batu. Akhirnya Sila menarik Tarjo dengan wajah yang sangat menyebalkan. Tarjo pun mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan bukti tersebut untuk bisa terus mendapatkan uang dari Sila. Suci yang kala itu sedang melewati jalan tersebut melihat mereka yang sedang ribut. Akhirnya Suci pun menghampiri mereka untuk melerai. Namun Sila yang tidak mau Suci juga mengetahui kejahatannya tersebut akhirnya mendorong Tarjo hingga ke tengah jalan. Dan naas, Tarjo pun terjungkir setelah akan berdiri ternyata ada mobil yang akan melintas dan akhirnya Tarjo pun tertabrak. Tak lama kemudian polisi pun datang yang mengetahui kecelakaan tersebut. Polisi itu menanyakan kepada warga seperti apakah kejadian yang sebenarnya. Dan warga pun menceritakan apa yang mereka lihat dan semua itu tertuju pada Suci. Suci pun tak mau mengorbankan dirinya hanya untuk Sila, sedangkan Sila yang telah melakukan hal ini. Dan Suci pun mengatakan kepada polisi itu bahwa pelakunya adalah Sila. Namun Sila yang melempar batu sembunyi tangan tidak mau dirinya tertangkap. Ia tetap saja menuduh Suci pelakunya. Akhirnya polisi pun akan membawa keduanya yang akan dimintai keterangan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sila pun yang mendengar semua itu akhirnya dia melarikan diri dan polisi pun langsung melakukan pengejaran. Polisi pun datang ke rumah Sila dan menanyakan kepada tukang kebun dan meminta izin kepada tukang kebun bahwa mereka ingin melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Rafa pun yang dikabarkan oleh tukang kebun tersebut sangat terkejut bahwa Sila telah melakukan rencana pembunuhan. Sayangnya kedua polisi itu pun tidak dapat menemukan Sila di rumahnya. Akhirnya melanjutkan melakukan pencarian ke rumah Ibu Vika.
Sesampainya di sana, polisi pun menggeledah rumah Ibu Vika dan mereka juga tidak mendapatkan jejak Sila. Namun, kecurigaan terhadap gudang yang ada di seberang sana membuat polisi ingin menggeledah,nya. Benar saja, Sila memang ada di sana, namun tetap saja Sila tidak dapat mereka temukan karena dia telah mendengar dan melarikan diri. Di sisi lain, Kinan pun akhirnya telah tiba di kantor polisi. Kinan pun ingin tahu duduk permasalahannya dan ingin menanyakannya langsung kepada Suci. Tak lama kemudian Suci pun dikeluarkan dan menceritakan bahwa Sila yang telah melakukan hal tersebut. Kinan pun cukup kaget mendengar itu. Selang beberapa saat, Ibu Jihan pun datang bersama Aisyah. Sontak membuat Aisyah sangat menangis histeris yang melihat ibunya ditangkap polisi. Ibu Jihan pun meminta tolong kepada Kinan agar dapat membantu Suci keluar dari sini. Kinan pun berpikir begitu banyak cobaan yang datang menimpa Suci dan bertanya-tanya apakah Suci benar-benar orang baik atau memang sebaliknya. Kinan juga sangat marah kepada Panji yang telah membawa Ibu Jihan dan Aisyah datang ke sini, hingga membuat Aisyah sangat sedih. Dan di sini Panji pun menjelaskan dan menyarankan agar Kinan dapat membantu Suci, walau Kinan sangat benci terhadap Suci yang kala itu adalah penyebab kematian Almira. Dan Panji pun menegaskan jika memang Suci seperti itu, maka kebusukan pasti akan terungkap. Dan Panji pun akan membantu Kinan mengungkap siapa Suci sebenarnya. Terima kasih telah menonton dan masih setia bersama channel ini. Nantikan cerita berikutnya di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.